Kenakalan Pangeran Jayakelana, putra Sunan Gunung Jati, hingga buat geger Kesultanan Cirebon. Sunan Gunung Jati memiliki dua orang putra dari pernikahannya dengan Nyi Sarifah Baghdad, yaitu Pangeran Jayakelana dan Pangeran Bratakelana. Dua putra Sunan Gunung Jati ini berlainan watak dan juga karakter. Pangeran Jayakelana dikenal nakal dan Pangeran Bratakelana sebaliknya sangat baik. Kenakalan Pangeran Jayakelana, putra dari Sunan Gunung Jati ini bahkan hingga membuat geger Kesultanan Cirebon. Inilah kisah kenakalan Pangeran Jayakelana. Pangeran Bratakelana dikenal dengan anak yang sangat baik dan penurut, yang ketika dewasa menjadi pemuda yang gagah berani. Namun Pangeran Jayakelana sebaliknya dari Pangeran Bratakelana. Dia dikenal anak yang nakal, yang ketika dewasa membuat geger Kesultanan Cirebon dengan kenakalannya. Kisah kenakalan Pangeran Jayakelana dikisahkan dalam naskah sejarah kuno Martosingo. Pangeran Jayakelana diceritakan dalam naskah itu adalah orang yang suka iri hati kepada orang lain, terutama pada anak-anak saudagar kaya di Cirebon. Anak-anak saudagar yang bergelimang harta, pakaiannya bagus-bagus, memiliki uang yang sangat banyak. Itu yang membuat iri Pangeran Jayakelana. Sedangkan Pangeran Jayakelana yang anak Sultan Cirebon justru malah diwajibkan hidup sederhana oleh Sunan Gunung Jati selaku ayahnya. Oleh sebab itu, Pangeran Jayakelana memutuskan untuk ikut menjadi seorang saudagar. Dia terjun dalam bidang perdagangan dan berhasil menjadi kaya. Namun, harta yang dimiliki sang pangeran ternyata tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan saudagar lain yang sudah memiliki kapal. Para saudagar yang memiliki kapal akan melakukan kegiatan jual beli ke seberang pulau, sehingga mendapatkan untung besar. Pangeran Jayakelana yang merasa iri hati kemudian meniatkan diri agar lebih hebat dari saudagar-saudagar yang berdagang sampai keluar pulau Jawa itu. Pangeran Jayakelana memutuskan untuk berdagang dengan berlayar keluar pulau Jawa, tapi malang di tengah lautan kapalnya dihantam gelombang. Semua dagangannya yang dia bawa musnah seluruhnya. Beruntung Pangeran Jayakelana masih bisa selamat dari maut. Mendapati anaknya telah dianggap sudah cinta dunia, ibunda sang pangeran Nyimas Raracati atau Sarif Baghdad bersedih. Dia kemudian menasihati anaknya untuk tidak serakah dan tamak, dan tidak lagi berdagang hingga keluar pulau Jawa. Setelah mendapatkan nasihat dari ibundanya, Pangeran Jayakelana kemudian menurutinya. Pangeran Jayakelana berhenti dari kegiatan dagang. Hari-hari Pangeran Jayakelana kemudian dijalani dengan bermain, menikmati musik sambil menari-nari dengan memainkan tarian kuda lumping. Hingga suatu ketika saat Pangeran Jayakelana bersama teman-temannya berpetualang memasuki Gua Siuk di kaki Gunung Cermai, Pangeran Jayakelana beserta teman-temannya melakukan penjelajahan. Rupanya sang pangeran menghirup belerang dan seketika pingsan dan tak sadarkan diri di dalam goa. Pangeran Jayakelana kemudian dibawa ke istana. Seharian Pangeran Jayakelana tak sadarkan diri. Setelah Pangeran Jayakelana sadar, kemudian ibundanya menasihati putranya lagi. Setelah mendapatkan nasihat ibundanya itu, kemudian sang pangeran mencampakkan rebana serta alat-alat musik lainnya beserta kuda lumping yang ia miliki. Setelah 2 kali mengalami kejadian buruk akibat tingkah lakunya itu, kemudian Pangeran Jayakelana dikisahkan insaf. Hari-hari Pangeran Jayakelana dihabiskan untuk belajar, baik belajar ilmu agama dan juga ilmu lainnya. Namun meskipun belajar agama, akan tetapi rupanya ilmu yang dia dapat tidak meresap ke dalam sanubari.
Pangeran Jayaklana tidak peka kepada kehidupan orang miskin. Dia lebih cenderung tidak peduli terhadap orang lain. Meskipun demikian, pangeran ini kemudian merasa cukup dalam kemampuan beragama. Pangeran Jayaklana kemudian memutuskan untuk berlayar untuk menunaikan ibadah haji. Akan tetapi rupanya bencana di tengah laut menghalanginya. Kapal yang ia tumpangi kembali diterjang gelombang sehingga hancur berantakan. Pangeran Jayaklana kemudian berhasil selamat. Dia berhasil diselamatkan oleh para nelayan. Setelah peristiwa gagalnya Pangeran Jayaklana untuk menunaikan ibadah haji, sang pangeran diceritakan aktif di dalam masjid. Pangeran Jayaklana merasa sudah mahir dalam agama. Dia pun kemudian mengajukan diri untuk menjadi khatib Jumat di Masjid Kesultanan. Tentu saja para pengurus masjid tak dapat menolak permintaan anak rajanya itu. Namun apa yang dilakukan Pangeran Jayaklana justru membuat gempar seluruh Kesultanan Cirebon. Pangeran Jayaklana menjadi khatib dan imam Jumat tidak sesuai dengan syariat dan tata cara sholat Jumat. Sang pangeran kemudian dianggap mencoreng agama dan dianggap batal menjadi khatib oleh para ulama dan aulia di Kesultanan Cirebon. Waktu kejadian ini Sunan Gunung Jati tidak menyaksikan peristiwa karena sedang melakukan kunjungan kenegaraan di Pajang. Para ulama di Cirebon kemudian marah besar terhadap pangeran yang kemudian mengajukan tuntutan ke Kesultanan agar sang pangeran dihukum. Pangeran Jayaklana akhirnya dibawa ke pengadilan. Namun ketika dibawa ke pengadilan tidak ada satupun hakim yang berani memutuskan hukuman apa yang tepat untuk dijatuhkan kepada pangeran. Mengingat waktu itu Sunan Gunung Jati sedang tidak ada di Cirebon. Hukuman kemudian ditunda. Setelah beberapa lama kemudian Sunan Gunung Jati pulang. Dia kemudian menerima laporan dari bawahan soal kelakuan anaknya yang kemudian Sunan Gunung Jati mengadili putranya sendiri. Dalam pengadilan tersebut kemudian Sunan Gunung Jati menjatuhkan hukuman agar Pangeran Jayaklana dibuang dari Kesultanan Cirebon. Selepas dihukum buangnya, Pangeran Jayaklana tidak ada kabar lagi mengenainya. Demikian kisah Pangeran Jayaklana yang akhirnya mendapat hukuman dari Sunan Gunung Jati, ayahnya sendiri, untuk diasingkan. Semoga bisa kita teladani bagaimana Sunan Gunung Jati dalam didik putra-putrinya. Wallahu a'lam bishawab.